Halo teman-teman, pernahkah kalian memperhatikan lingkungan di sekitar kita? Ada pohon yang tumbuh hijau, burung yang berkicau, air yang mengalir, serta berbagai hewan yang hidup berdampingan. Semua makhluk hidup dan benda di lingkungan tersebut saling berhubungan dan membentuk suatu sistem yang disebut ekosistem. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang ekosistem, komponen-komponennya, hubungan antar makhluk hidup, serta bagaimana cara menjaga kelestariannya. Yuk kita mulai perjalanan belajar kita. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman hayati, dari hutan hujan tropis, pegunungan, sungai, hingga lautan. Semuanya menjadi tempat hidup bagi berbagai jenis makhluk hidup. Di setiap lingkungan tersebut terjadi hubungan yang saling mempengaruhi antara makhluk hidup dan lingkungan sekitarnya. Hubungan inilah yang membentuk sebuah ekosistem. Jika kita melihat sebuah hutan atau taman, apa saja ya yang dapat kita temukan? Tentunya ada tumbuhan, hewan, jamur, dan juga mikroorganisme. Semua makhluk hidup tersebut tergolong komponen biotik. Komponen biotik adalah sebuah makhluk hidup yang terdapat dalam suatu ekosistem. Komponen ini dapat dibagi menjadi 3 kelompok utama. Yang pertama, produsen. Produsen adalah tumbuhan hijau yang mampu membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Kedua, konsumen. Konsumen yaitu makhluk hidup yang memperoleh makanan dari makhluk hidup lain. Ketiga, decomposer atau pengurai, seperti jamur dan bakteri, yang berperan menguraikan sisa-sisa makhluk hidup menjadi unsur hara yang bermanfaat bagi lingkungan. Selain makhluk hidup, ada juga benda-benda yang tak hidup yang sangat penting bagi kehidupan. Misalnya air, tanah, cahaya matahari, udara, dan suhu. Semua benda tak hidup yang mempengaruhi kehidupan dalam ekosistem disebut komponen abiotik. Cahaya matahari membantu tumbuhan melakukan fotosintesis. Air dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup untuk bertahan hidup. Tanah menjadi tempat tumbuh tanaman dan habitat bagi berbagai organisme. Udara serta suhu juga sangat mempengaruhi aktivitas dan kelangsungan hidup makhluk hidup. Tahukah kalian bahwa setiap makhluk hidup membutuhkan makanan untuk mendapatkan energi? Energi tersebut berpindah dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya melalui rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan yang terjadi secara berurutan dalam suatu ekosistem. Contohnya, rumput dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular, dan ular dimakan oleh elang. Melalui rantai makanan tersebut, energi dari matahari dapat mengalir dari produsen ke berbagai tingkat konsumen. Selain hubungan makan dan dimakan, makhluk hidup juga dapat hidup berdampingan dan saling berinteraksi. Hubungan ini dikenal dengan istilah simbiosis. Simbiosis. Simbiosis adalah hubungan erat antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis. Simbiosis dibagi menjadi 3 jenis, yaitu mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Indonesia memiliki berbagai jenis ekosistem yang sangat beragam. Setiap ekosistem memiliki ciri khas dan makhluk hidup yang berbeda-beda. Contoh ekosistem yang ada di Indonesia antara lain hutan hujan tropis, pantai, sungai, laut, mangrove, dan pesawahan. Setiap ekosistem memiliki kondisi lingkungan yang berbeda, sehingga menjadi tempat hidup bagi berbagai jenis makhluk hidup yang berbeda jenis pula. Sayangnya, tidak semua ekosistem berada dalam kondisi yang baik. Banyak aktivitas manusia yang dapat merusak keseimbangan alam. Penebangan hutan secara berlebihan, pencemaran lingkungan, penggunaan plastik yang tidak terkendali, serta perubahan iklim dapat mengganggu kehidupan makhluk hidup. Oleh karena itu, menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab kita bersama. Setelah mempelajari ekosistem,
Sekarang kita tahu bahwa semua makhluk hidup saling terhubung dan saling membutuhkan. Oleh karena itu, kita harus ikut menjaga lingkungan mulai dari hal-hal sederhana. Menanam pohon, membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan menjaga kebersihan lingkungan merupakan langkah kecil yang dapat memberikan dampak besar bagi kelestarian alam. Karena alam yang lestari adalah warisan terbaik untuk masa depan. Mari bersama menjaga ekosistem Indonesia.